masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Ya, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah. Mengapa demikian? Nah, karena pada saat itu datanglah Raja Abraha beserta pasukannya yang ingin menyerang Ka'bah. Mereka mengendarai gajah. Nah, tapi hal tersebut digagalkan oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil yang membawa kerikil panas. Nah, kejadian ini tertulis dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Dan Nabi Muhammad merupakan keturunan dari Bani Hashim suku Quraisy. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib merupakan penjaga Ka'bah dan merupakan sosok yang berwibawa di Bani Hashim suku Quraisy. Nah, kemudian ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nah, ketika Nabi masih berusia 3 bulan di dalam kandungan Aminah, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia, sehingga Nabi sudah menjadi yatim ketika masih di dalam kandungan. Nabi Muhammad juga merupakan keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Selanjutnya yaitu kejadian luar biasa menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama itu tadi ada Raja Abraha beserta pasukannya yang ingin menyerang Ka'bah. Yang mengendarai apa? Iya, mengendarai gajah. Tetapi mereka gagal untuk menyerang Ka'bah karena datanglah burung ababil yang membawa kerikil panas, sehingga Raja Abraha dan pasukannya menjadi meninggal semua. Nah, selanjutnya yaitu sebelum Nabi dilahirkan, Ka'bah itu dipenuhi oleh tiang-tiang sesembahan dan juga patung. Tetapi patung itu tiba-tiba runtuh. Nah, selanjutnya yaitu ada api sesembahan kaum Majusi di Persia. Awalnya api itu tidak pernah padam lebih dari 1000 tahun. Tapi api itu tiba-tiba padam dengan sendirinya. Nah, materi selanjutnya yaitu pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disusui ibunya Aminah selama 3 hari, kemudian disusui Suwaibah Al-Aslamiyah hanya beberapa hari. Pada suatu hari, datang mursyid dari Bani Sa'ad mencari bayi-bayi yang masih menyusu. Hal ini bertujuan supaya mereka mendapatkan upah. Tapi mereka menolak Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad anak yatim. Nah, tetapi di antara mereka ada Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad suku Hawazin menerima Nabi Muhammad untuk disusuinya. Yang mulanya kehidupan Halimah belum berkecukupan, semenjak menyusui Nabi Muhammad kehidupannya menjadi berkecukupan. Nabi Muhammad tinggal dengan Halimah kurang lebih 4 tahun. Nabi Muhammad juga ikut untuk menggembalakan kambing milik Halimah. Beliau mengembalakan kambing bersama anak-anak kandung Halimah juga. Nah, suatu ketika ada 2 malaikat yang berpakaian serba putih datang membelah dada Nabi Muhammad dan membuang segumpal darah, lalu mencucinya dengan air zam-zam. Kejadian itu pula disaksikan oleh anak-anak Halimah. Kemudian anak-anak Halimah menceritakan hal tersebut kepada Halimah. Halimah pun merasa khawatir, kemudian menyerahkan Nabi Muhammad kepada Aminah. Nah, materi selanjutnya yaitu Nabi Muhammad dalam asuhan ibu dan kakeknya. Nah, Aminah mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun. Ketika berusia 6 tahun, Aminah mengajak Nabi Muhammad pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Abdullah dan memperkenalkan ke keluarga neneknya yaitu Bani Najjar bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman merupakan pekerja yang ada di rumah Aminah. Nah, pulang tinggal di Madinah, Aminah pun mengajak kembali Nabi Muhammad pulang ke Mekah.
Tetapi di perjalanan Aminah sakit dan meninggal dunia. Kemudian Aminah dimakamkan di Abwa dekat kota Madinah. Ummu Aiman pun menyerahkan Nabi Muhammad kepada kakeknya. Siapa tadi nama kakeknya? Abdul Muthalib, ya. Dan ketika Nabi berusia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Betapa sedih Nabi pada saat waktu itu. Nah, yaitu selanjutnya Nabi Muhammad dalam asuhan pamannya. Setelah kakeknya tadi meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Siapa namanya? Ya, Abu Thalib. Suatu hari, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam ketika usia beliau masih 12 tahun. Dan sejak itulah beliau belajar berdagang. Abu Thalib selalu mengajak Nabi Muhammad pergi kemanapun. Dan Nabi pun juga tidak pernah jauh dari sang pamannya. Nah, selanjutnya yaitu ibrah mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Yang pertama, Nabi Muhammad anak yang tabah. Dalam usianya yang masih kecil, beliau sudah menjadi yatim piatu. Perasaannya pasti sangatlah sedih, tetapi beliau tetap tabah untuk menghadapi keadaan yang ada. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad anak yang mandiri. Beliau ikut serta dalam menggembalakan ternak milik Halimah. Anak kecil itu biasanya tidak mau untuk menggembalakan kambing, tetapi beliau sangatlah senang dalam menggembalakan kambing. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad anak yang suka membantu. Nah, selain menggembalakan kambing, beliau juga membantu pamannya berdagang ke negeri Syam. Yang terakhir, Nabi Muhammad anak yang jujur. Beliau tidak pernah berbohong dan selalu untuk mengatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, di sini ada latihan soal. Nah, bisa adik-adik kerjakan di buku tulis. Nah, nanti bisa dikumpulkan ketika masuk sekolah. Di sini ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Semangat mengerjakan. Nah, demikian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.